meneruskan pengajian kita Nasahil Ibad dari Imam Nawawi wa alamatnya al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah wa adama bi barakati ulumihima fid dharain. Ini masih meneruskan tentang hadis qudsi yang Rasulullah riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, ya Allah, kita lagi dipanggil sama Allah ini. Kita terus nih dipanggil sama Allah. Jawab labbaika wa sa'daika ya Rabb. Mudah-mudahan walaupun amal kita banyak kurang, banyak lalai, banyak pelanggaran, tapi saat panggilan Allah itu kita jawab dengan baik, mudah-mudahan kita diakui. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Kalian ini semuanya ja'iun, lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka minta makanlah kalian kepada aku akan berikan kalian makan. Di minggu yang lalu sedikit kita ulang, kita ini sebenarnya sesat. Kita ini sesat. Seluruh manusia sesat, kecuali orang yang Allah berikan petunjuk. Berarti kita bisa benar seperti yang Allah kasih malam ini, itu karena Allah kasih hidayat kita, kasih taufik kepada kita. Nah, ini untuk mengangkat seluruh persepsi, seluruh rasa-rasa, perasaan, ngaku dalam diri kita. Karena terkadang saat kita udah bisa sholat jamaah, ngaji, sedekah, iyalah karena saya tinggal dekat sama masjid. Karena saya orang Islam, bapak saya Islam. Karena saya memang dari masih kecil ngaji, nggak pernah lepas dari ulama. Ini kan namanya ngaku ini. Nah, untuk mengangkat hal-hal ini, maka dalam hadis ini kita ini sesat semuanya. Kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Maka teruslah minta petunjuk kepada aku akan berikan petunjuk tersebut. Nah, maka kalau orang muslim, mukmin laki-laki dan perempuan yang taat kepada Allah, yang setia kepada Allah dengan terus mengingat Allah dengan cara melaksanakan sholat, itu kurang lebih 17 kali dia minta hidayat, petunjuk sama Allah. Makanya kalau orang masih sholat, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Di mana sholat itu? Yang paling utama adalah di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kalau dikunut kan tibang subuh doang. Itu pun hanya mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Fatihah di setiap rakaat wajib hukumnya. Baik itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, seluruhnya mayoritas ulama wajib baca Fatihah. Enggak sah salat kalau enggak baca Fatihah. Oh, ternyata ada apa di Fatihah?
Oh, di Al-Fatihah salah satu yang terpenting di Al-Fatihah itu adalah permohonan seorang hamba agar Allah berikan petunjuk. Maka orang kalau masih sholat, masih baca Fatihah, masih terus dia sadar dan hadir meminta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan terus dapat hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku ya Allah, labbaika wa sa'adaika ya Rabbi, kullukum ja'iun, semuanya kalian lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku kasih makan, fastat'imuni ut'imkum, maka minta makanlah kepada aku akan memberikan kalian makan. Ini apa urusan makan, Pak? Lah kita kalau kagak dikasih makan sama Allah, kagak dikasih air sama Allah, kagak dikasih singkong, kagak dikasih nasi, kagak dikasih makanan, mati kita, Pak. Nah, hadis kursi ini buat apa? Itu tadi kita ulangi, buat mengangkat sangkaan-sangkaan, perasaan-perasaan ego, perasaan-perasaan sombong yang ada dalam diri kita. Lah saya seperti ini ya karena saya kerja. Saya seperti ini ya karena saya banyak duit. Saya seperti ini ya karena saya capek dari masih kecil kerja usaha sampai sekarang diangkat sama Allah. Kan gitu bahasa kita. Artinya dia bisa makan, dia bisa nemuin menunya, dia bisa nemuin makanan kesukaannya. Dia nganggap itu karena dia banyak uang. Bukan, Pak. Lah berapa banyak orang yang punya uang ratusan juta, miliaran, tapi dia nggak bisa makan, nggak bisa dinikmatin itu duitnya, benar nggak? Lah ribuan orang, Pak, di luar sana, duitnya miliaran. Orang-orang tiba punya duit 100.000, makan Padang 35.000, apa keringetan hidungnya. Nikmat nggak gitu? Lah dia miliaran punya, nasi kagak boleh, tunjang kagak boleh, prakedel kagak boleh, karena digoreng harusnya direbus. Makannya apa? Kentang rebus, ikan asin bakar, sama lalap, ya kayak nganten. Enak begitu. Duitnya miliaran. Kepake nggak tuh duit buat makan? Hal-hal ini Allah tentukan dan Allah perlihatkan. Ya, Allah sampaikan berita itu ke kita. Tidak lain ini untuk menambah keyakinan kita. Oh iya, ternyata kita tuh kalau enggak dikasih makan sama Allah, enggak dikasih minum sama Allah, lapar kita. Berarti yang menyampaikan makanan dan minuman kepada kita sampai kita bisa makan kemudian kenyang, minum sampai hilang dahaga kita. Itu siapa? Jangan lupa. Wah dia mah enak itu, pejabat, penguasa, makanannya mau udah disiapin. Lah ratusan Pak pejabat penguasa itu yang duitnya miliaran, tapi dia nggak bisa makan Pak. Dia nggak bisa makan. Lah orang tiap pagi disediaannya ubi berapa sih Pak Yaris, bener gak? Lah ubi udah begitu ubi dibatasin, udah ubi singkong. Kalau orang dulu nggak apa-apa dah ubi singkong, emang miskin, kopi pahit dah, begitu nabun. Saya tanya, Bang Pian, ngapa makan singkong itu sama kopi doang? Lagi, gue lagi kagak punya duit. Ya, orang dulu namanya, bener gak? Lah itu Pak di mana-mana makanannya begitu Pak, duitnya miliaran. Ngapa memang? Ya nggak boleh lah, karena nasi udah ditakar, nggak boleh makan nasi. Nasinya nanti makannya jam 12, itu pun tibang 3 sampai 5 sendok. Duitnya miliaran. Berarti Allah nggak kasih makan dia kan? Lah enakan kita. Nasi uduk 6.000 kali 3 baru berapa? 3 tanding. Amat anggaplah bawaannya 1, 20.000 loh.
begini makannya gitu udah enak bener, sedep nggak? Iyalah, timbang 20.000 itu bisa masuk. Oh berarti bukan 20.000, bukan miliaran, bukan ratusan juta, tapi apa? Memang Allah yang ngasih makan. Maka kata Allah, fastat'imuni, minta makanlah kepada aku akan berikan makan kepada kalian. Ya manusia mah hidupnya nggak bakal keluar dari makan. Artinya apa? Hal yang setiap hari harus kita lakukan, harus terjadi, makan dan minum. Ini kan urusan artinya yang nggak pernah kita tinggal setiap harinya. Maknanya berarti pada saat kita sadar bahwa makanan ini bisa masuk ke dalam kita, tubuh kita, kemudian kita kenyang, bisa menyehatkan, itu semata-mata memang Allah yang mengizinkan, Allah yang memerintahkan, Allah yang menentukan. Berarti kalau muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan bisa terus memiliki kesadaran ini, maka dia akan terus ingat Allah dalam sehari. Berapa kali dia makan? 3. Setiap 3 kali dia ingat Allah dalam sehari. Ini baru urusan makan, belum urusan minum. Itu begitu. Nah, jangan suka ngomong, lah dia mah kaya, beli apa juga bisa. Lah belum tentu, Pak. Dia mah kaya, duitnya banyak, mau makan apa juga enak. Lah, kata siapa? Enakan kita kagak punya duit, ntar kembuli, ntar nasi uduk. Apalagi kalau bulan Maulid, bener nggak? Nikmat. Enggak kali ditakar-takar sama dokter, kamu nggak boleh makan begini ya. Enggak, kita kata dokter makan aja, batu juga makan kalau bisa. Enak nggak? Enak itu. Maka disuruh minta makan. Jadi urusan makan aja kita disuruh mintanya sama Allah. Makanya Nabi itu termasuk yang disunnahkan Rasul, ya sebelum kita pejamkan mata kita tidur itu baca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafi'a wa la mu'wi. Terima kasih ya Allah telah memberikan aku makan, telah memberikan aku minum hari ini, telah mencukupi aku ya Allah, dan telah memberikan aku perlindungan, rumah enak, kasur enak, ada AC-nya. Alhamdulillah mimman la kafi'a wa la mu'wi. Berapa banyak orang yang enggak ada yang menyukupin. Berapa banyak orang yang tidurnya kagak enak, boro-boro di kamar, boro-boro ada AC-nya. Kadang-kadang dia tidur atasnya langit. Kita maksudnya biar terus kita sadar, oh yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, yang nyukupin Allah, yang bikin kita nyaman Allah. Bukan duit. Bukan kekuatan kita, bukan, tapi memang Allah. Terus minta sama Allah. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku labbaika wa sa'adaika ya arhamar rahimin. Kalian semuanya telanjang. Ini urusan pakaian, Pak. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku kasih pakaian. Fastaqsuni, maka mintalah pakaian kepada aku, mintalah tutupin kepada aku, kata Allah. Aksukum, maka aku akan berikan kalian pakaian, maka aku akan tutupi kalian. Ini ada 2 arti. Ada arti zahir, ada arti majaz. Arti zahir artinya apa nih? Pak, pakaian yang kita pakai nih, Pak. Sekali lagi jangan karena kita punya duit. Jangan kita ini tukang konveksi. Sekali lagi jangan suka kita bilang, ya saya mau orang ada, apa yang saya bisa beli. Jangan, hilangin itu semuanya. Saya bisa berpakaian seperti ini kalau Allah pakai. Saya bisa pakai kain, bisa pakai baju koko, bisa pakai baju batik, bisa pakai peci. Siapa yang ngasih? Allah. Ditutupin badan kita, ditutupin bagian bawah kita, rapi kayak begini. Nah, itu benar. Ya orang punya duit, bukan duit ukurannya,
Tapi memang Allah sengaja pakaiin kita karena Allah yang punya kuasa itu. Nah kalau punya duit berapa banyak orang yang dirawat di rumah sakit? Asal pakai baju aja gerah. Kita lihat, ini siapa? Oh ini mantan direktur. Ini siapa? Mantan komisaris. Ini siapa? Mantan menteri. Duitnya nggak kehitung. Tapi dia nggak bisa pakai pakaian. Kenapa? Panas. Gerah. Akhirnya meleding begini. Rumahnya gede, duitnya banyak, pakaiannya bisa beli dari luar negeri. Tapi kok itu dia kagak betah pakai pakaian, asal dipakein kaos dia buka, asal dipakein kain dia rorodin, betahnya apa? Telanjang. Banyak nggak yang begitu? Nah kita ini bersyukur Pak. Alhamdulillah pakein Pak Muzaki, semuanya cakep, Bang Pian pakai sorban, cakep. Alhamdulillah. Itu karena Allah yang ngasih pakaian Pak, ditutupin kita. Nah itu arti yang hakiki. Adapun arti mazaji artinya apa? Kita bisa dipandang, bisa dihormatin, bisa ditutupin tuh aib kita, kekurangan kita. Itu karena Allah yang nutupin Pak. Bukan karena kita ustadz, bukan karena kita kiai. Bukan karena kita nggak pernah macam-macam, bukan karena kita dekat masjid, bukan karena siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, tapi memang karena satu alasan Allah makain kita, nutupin kita sehingga kita terlihat baik, terlihat sopan. Ya. Nah, maka minta tutupi ya segala kekurangan, keaiban aurat kita kepada Allah. Jangan nanti kita kita bela-belain beli baju mahal, kita bela-belain untuk gaya seakan berakhlak. Saya akan bisa atur, saya akan bisa kondisikan dengan uang saya. Dia beli baju yang bagus-bagus, dia pakai seakan rapi. Dia bentuk tim sukses untuk membuat pencitraan dia baik. Dia menganggap kekuasaan dia, uang dia bisa menentukan. Nah ini kan yang udah keliru. Ini yang sudah sesat. Nah makanya banyak orang yang secara lahiriah, baik itu mulai dari pakaiannya, jabatannya, pandangan orangnya kepada orang tersebut baik, tapi pada akhirnya Allah hinakan dia. Banyak banget Pak. Awalnya luar biasa kita hormatnya, takzimnya, luar biasa, luar biasa. Nggak pakai lama, sekejap Allah hinakan, saat itu pandangan kita hina kepada orang tersebut. Nauzubillahimin. Nah inilah Pak orang yang selalu bersandar kepada makhluk. Saya kaya, saya bisa kondisiin, orang bisa nanggap saya baik dengan pakaian saya, lahiriah saya, dengan gaya saya, dengan tim sukses saya. Nah, maka mukmin laki-laki dan perempuan harus selalu sadar, kita baik sampai malam ini, orang lihat kita baik sampai malam ini, orang bisa menghargai kita Pak sampai malam ini, itu tidak lain karena Allah tutupin aib kita, Allah yang ngasih pakaian kita, Allah yang ngasih pemandangan kita sehingga orang lain memandang kita baik. Tapi kalau Allah sudah cabut itu, maka sekuat dan sebanyak apapun orang memuliakan kita akan tetap hina. Iya, contoh kayak begini itu kan udah sering terulang Pak. Baik dalam urusan sehari-hari, terutama dalam urusan republik kita. Gimana awalnya dengan kita, ya Allah ini orang polos banget, jujur banget, semua tertipu. Benar gak?
jujur banget, baik banget. Oh, kalau dia ini kalau jadi presiden pasti berpihak sama rakyat. Tapi pada akhirnya dibalik pandangan itu menjadi tidak ada manusia yang paling dibenci oleh rakyat Indonesia kecuali orang tersebut. Benar gak kira-kira? Nah ini Pak. Makanya kita orang mukmin selalu disadarkan oleh Allah. Kau bisa dihormati karena Allah. Kau bisa mulia karena Allah. Aib kau bisa tertutupi dan orang lain mandang kamu baik karena Allah tutupi, Allah yang ngasih baik. Paham kira-kira? Ya ibadi labbaika wa sa'daika ya arhamar rahimin. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, labbaika wa sa'daika ya arhamar rahimin. Kalian selalu berbuat dosa di waktu malam dan siang. Ini hadits qudsi ini memberikan ketetapan bahwa enggak ada manusia laki-laki dan perempuan yang kagak bersalah mau di waktu malam ataupun ya. Inilah kodrat sunnatullah, ketetapan Allah buat kita makhluk. Enggak ada yang enggak salah. Baik itu yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Allah itu udah tahu dan maha tahu. Kalau ciptaannya kita, salah satu ciptaannya itu, emang tukang salah. Emang tukang. Jadi kenapa kita bahasakan tukang? Iya, karena salahnya nggak satu. Salahnya nggak satu. Salahnya banyak. Dan sering. Makanya tukang salah. Wahai hamba-hambaku, kalian ini tukang salah. Mau itu malam ataupun siang. Tapi ingat, aku ini maha pengampun dari seluruh dosa. Ingetin itu Pak. Ini ilmu. Kalau satu ketika ada was-was setan, auzubillahi minasyaitonirrajim, yang membisikkan di telinga kita, lu mah kagak bakal diampunin. Ingetin ini Pak, nasihatin. Dan ini enggak sekali dua kali setan itu bisikin kalau kita habis maksiat. Model kayak lu udah kagak bakal diampunin. Semalam lu dosa minta ampun nangis-nangis, sekarang udah ngelakuin. Kata setan, lu udah kagak bakal diampunin. Saat bisikan-bisikan, ya, was-was setan ini mulai membisikkan kita, ingetin. Bahwa saya punya Tuhan yang Esa, itu maha pengampun seluruh dosa apapun yang saya lakukan. Ingetin gitu. Nah ini satu ilmu, saat kita jadikan satu keyakinan, ini yang akan mampu menepis ya, bisikan-bisikan setan, mengkantar seluruh apapun bentuk yang enggak celoteh-celoteh setan. Karena setan itu kan kerjaannya selalu bertentangan dengan perintah Allah. Kalau kita lagi takut sama Allah, diajarin berani maksiat. Akhirnya terjerumus kita maksiat. Udah maksiat, udah nyesel, udah pengen balik sama Allah. Kata setan, udah lu mah jangan minta ampun, kagak bakal diampunin. Itu setan. Pokoknya, bisikan apapun yang terlintas dalam pikiran dan hati kita, kalau itu bertentangan dengan perintah Allah yang disampaikan Rasul, maka lintasan bisikan itu sumbernya dari setan. Mau setan yang dari bangsa jin atau setan dari bangsa manusia. Ya. Wa naghfirudz dzunuba jami'a. Kasih tahu, kalian ini tukang salah, aku maha pengampun. Maka kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepada aku, maka aku akan ampuni. Nah dari sini kita pahami bahwa setiap dosa yang kita lakukan tidak akan terampuni sampai kita minta ampun. Jadi kalau kita udah dosa, nyesel, kembali kepada Allah, minta ampun, aghfir lakum. Janji Allah apa? Aku akan ampun.
Nah, jangan putus asa. Kita tukang salah, ingat ya. Ya, al-insan khatta'un. Ya, an-nasu khatta'un. Kita ini adalah tukang salah. Wa khairul khatta'in, sebaik-baiknya tukang salah itu at-taibun atau at-tawwabun. Orang yang selalu taubat. Diampunin, Pak. Dosa apa aja diampunin. Titik dah. Dosa syirik diampunin. Dengan catatan tobatnya masih di dunia. Jadi dosa syirik itu tidak ada harapan diampuni oleh Allah kalau tobatnya udah ruh di tenggorokan atau nyeselnya di akhir. Itu nggak bakal diampunin. Kalau dosa yang lain ada harapan besar Allah ampuni. Tapi kalau syirik, ya tobatnya saat ruh di tenggorokan udah nggak diterima. Tapi kalau dia tobatnya sekarang masih dalam keadaan sehat, sakit, tapi ruhnya belum di tenggorokan, itu masuk kategorinya adalah dosa besar yang Allah pasti ampuni. Semuanya dosa, jami'ah, seluruh dosa, mau kecil, mau gede, mau apa, mau diampunin. Kalau minta ampunnya sebelum ruh di tenggorokan. Pokoknya kalau ada bisikan, ya kagak bakal diampunin. Bisikan siapa itu? Setan. Ya ibadi innakum la tablughu durri fatadurruni wa la tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, innakum la tablughu, kalian itu enggak akan pernah bisa sampai, enggak akan pernah bisa sampai membahayakan aku, bikin aku rugi dikit pun, itu enggak bisa. Jadi enggak ada. Kita ini seluruh makhluk, bangsa jin, bangsa manusia, seluruh makhluk Allah. Itu bahasanya lan tablughu, enggak akan pernah bisa sampai bisa membahayakan aku atau merugikan aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'un. Juga sama. Seluruh makhluk itu enggak bakal akan sampai bisa sedikit pun memberikan manfaat kepada Allah. Jadi makhluk, seluruh makhluk itu nggak bisa bikin rugi Allah, nggak akan bisa memberikan manfaat. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allahu ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya. Gitu. Seluruh makhluk ngata-ngatain Allah, nauzubillahi min dzalik. Itu nggak bakal membahayakan Allah atau memberikan celaka kepada Allah, enggak. Atau seluruh makhluk ini semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah taat ibadah kepada itu sama, enggak sedikit pun bisa memberikan tambahan manfaat ke Allah. Allah kita udah maha kaya, Pak. Nah maka pada hadis selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a atau syai'a. Wahai hamba-hambaku, labbaika wa sa'adaika ya arhamar rahimin. Kalaulah orang yang lebih dulu dari kalian, orang yang paling akhir di antara kalian, baik itu manusia atau bangsa jin, mereka semuanya ala qalbi rajulin wahidin. Mereka semuanya punya hati sama takut sama Allah. Semuanya taat, semuanya ibadah. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya benar. Benar semuanya. Sembahyangnya rajin, sedekah semuanya taat, nggak ada yang maksiat satu. Bukan hanya bangsa manusia, tapi bangsa jin pun semenjak jin itu diciptakan sampai hari kiamat, semuanya benar, nggak ada yang maksiat satu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu nggak akan
nambahin sedikit pun manfaat buat aku. Iya. Apalagi sih timbang semasjid Rahmatul Ummah. Sholat khusyuk. Terus dengan sholat kita Allah dapat gitu manfaat. Berarti itu sholat Allah perintahin buat siapa? Manfaatnya. Oi. Berarti sholat yang Allah perintahkan buat kita manfaatnya buat siapa? Buat kita, Pak. Kagak bakal ke Allah. Makanya Allah bilang, mazada dzalika fi mulkis, itu nggak akan nambahin kekuasaan aku sedikit pun, Pak, nggak bakal nambahin. Lu mau taat kagak nambahin, lu mau maksiat juga kagak ngurangin. Itu Allah mah sudah apa? Allah sudah maha kaya, nggak kurang. Kalau ada kurangnya mah mustahil. Terus Allah itu bisa dapat manfaat, tambahan manfaat dari taat kalian? Enggak. Oh, itu Allah kita, Pak. Maka alhamdulillah, maha benar Allah. Alhamdulillah yang telah menetapkan kita menjadi hamba-hamba Allah. Benar semuanya, nggak nambahin apa-apa pada kerajaan Allah, pada kekuasaan Allah, pada kekayaan Allah. Juga sebaliknya, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqata dzalika fi mulki syai'a. Kalaulah orang yang terdahulu dari kalian yang paling belakang, awal manusia sampai akhir, manusianya, bangsa jinnya, semuanya maksiat, semuanya zina, semuanya judi, semuanya kafir, semuanya membangkang. Itu pun kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika fi mulki syai'a, enggak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan, kemuliaan kerajaan aku, kata Allah. Berarti kalau kita taat, manfaatnya buat kita. Kalau kita maksiat, bahayanya buat ke Allah, enggak ada urusannya. Gitu. Nggak butuh. Nah, ini maknanya bahwa satu ilmu yang mengajarkan kepada kita lewat lisan Sayyidina Muhammad yang Rasulullah riwayatkan dari Tuhan kita Allahu Jalla Jalaluh, agar kita harus senantiasa memiliki sebuah kesadaran bahwa kita lemah yang butuh kepada Allah. Allah mah kagak butuh sama kita. Jangan karena kita udah sholat, udah bener, udah begini, ya Allah juga pastilah butuh sama gua. Lah, siapa lu? Nah, ini adalah satu pelajaran biar kita senantiasa sadar bahwa kita lemah, kita kecil, kita nggak punya daya, punya upaya, kita nggak apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, nah ini mengarahkan kepada kita bahwa kita itu punya Tuhan yang harus senantiasa kita gantungkan, kita sandarkan, kita butuhkan. Karena kita yang harus butuh kepada Allah. Allah makaya nggak bakal butuh sama kita. Kalau dari pemahaman begini nanti kita bisa ngerti, oh cara minta sama Allah caranya bagaimana. Jangan minta sama Allah kayak minta sama teman, songong. Ya Allah, begitu sih Allah, dah. Jangan, lu minta tuh sama Tuhan. Makanya kan kalau Allah yang Allah ajarkan lewat Rasul, tadarruan wa khifatan. Tadarru, kalau minta itu harus ada tawadu, tadallul, halus nginain diri. Kalau saya miskin, saya susah, saya lemah, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Jadi Allah kita maha kaya. Allah kita itu maha kaya, enggak butuh sesuatu.
Akan tetapi sesuatu semuanya yang butuh kepada Allah. Paham kira-kira? Nah, iman ini nih Pak. Ini iman kita. Ini prinsip kita. Selanjutnya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqadha dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza ulkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, labbaika wa sa'adaika ya arhamar rahimin. Kalau seluruh manusia, yang pertama, yang akhir, manusia dan jin, semuanya ada dalam satu padang. Kemudian mereka semuanya minta kepada aku, kata Allah. Kemudian aku berikan seluruh permintaan mereka. Kumpul seluruh manusia, bangsa jin dan manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat. Bangsa jin dan bangsa manusia minta sama Allah. Kemudian Allah kasih. Ada yang minta rumah dikasih, semuanya dikasih sama Allah. Dikasih semuanya. Apa kata Allah? Mana qasadhalika mimma indi. Itu enggak akan sedikit pun mengurangi apa yang aku miliki. Lihat, saking kayanya Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali seperti kurangnya air laut saat jarum kita masukin. Jarum tahu? Jarum. Air laut. Jarum kita masuk, habis itu kita berapa tetes atau berapa kurangnya air laut. Kagak dianggap kurang, Pak. Laut dimasukin jarum diangkat. Ini sebuah ibarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa enggak ada yang kurang. Apalah artinya air yang nempel di jarum kalau dibanding lautan yang luas. Segelas aja kita ambil itu laut nggak bakal kurang, Pak. Itu segelas. Ini ibarat yang Allah sampaikan, illa kama yanqusul mikhyatu idza udhilal bahra. Ibarat yang Allah katakan itu saat kalian minta semuanya dan aku berikan permintaan kalian, itu nggak akan ngurangin sedikit pun apa yang aku punya. Kalaulah mungkin kurang, itu kurangnya seperti air laut yang dicelubin jarum. Jarum kita celubin, kita angkat. Ada yang kurang air laut? Ada nggak? Maknanya itulah kekuasaan dan kekayaan Allah, Pak. Maka kalau lagi minta sama Allah jangan suka pakai ada kagak ya, bisa kagak ya, ada kagak ya, ya. Dengan keyakinan kayak begitu juga, Pak, itu termasuk salah satu yang akan menolak doa kita. Minta aja sama Allah, yakinkan doa kita diterima, jalankan semua prosedur doa yang makbulah, yang mustajab, udah habis itu pasrah tawakal kepada Allah. Masya Allah, subhanallah, Tuhan kita maha kah. Ya, dah. Berarti mulai malam ini kita harus sudah senantiasa membiasakan berdiri di depan pintu Allah, biar kita kagak kemana-mana. Mau minta pakaian, minta ke Allah. Mau minta nasi, mau minta beras, minta ke Allah. Mau kerjaan, minta ke Allah. Mau keluasan rezeki, minta sama Allah. Mau keharmonisan, minta sama Allah. Semuanya minta sama Allah. Nah, titik. Gitu Bang Gagat. Apa yang Bang Gagat lagi hajatin di hati? Minta. Apa yang Bang Apur lagi hajatin di hati? Minta. Cara ukuran manusia ini mustahil. Itu kan ukuran manusia, itu kan hukum alam yang Allah tetapkan. Bukan pada kekuasaan Allah. Allah punya kekuasaan untuk menetapkan sesuatu, melakukan sesuatu, mengizinkan sesuatu, walaupun itu keluar dari kemampuan otak manusia. Ya. Maka kalau Allah lagi cerita-ceritain hal-hal yang gak masuk akal, kayak seorang wanita bisa melahirkan
seorang nabi tanpa bapak, saat Allah Subhanahu wa taala ya sedang menceritakan ada seseorang, ada beberapa orang ya dengan satu ekor anjing yang di goa sampai 309 tahun nggak mati, nggak apa. Sampai ada seseorang yang Allah matikan 100 tahun, habis itu Allah hidupkan kembali. Ya. Itu kan cerita-cerita yang Allah muat di Al-Quran. Itu bukan sekedar cerita, Pak. Yang pertama, itu cerita yang memang Allah sedang ceritakan kepada Rasul untuk sebuah ya penambahan atau hujjah Rasulullah kepada orang-orang yang ingkar akan kekuasaan Allah. Yang kedua, itu juga pelajaran, Pak, penting buat kita. Jadi cerita yang dimuat dalam Al-Quran itu cerita penting semuanya, Pak. Tapi nggak semuanya cerita itu dimuat di dalam Al-Quran. Karena Allah yang maha tahu, karena Allah yang menetapkan hukum tersebut, Allah yang memfirmankan hukum tersebut, Allah pembuat syariat dan penetap syariat. Nah berarti kalau semua cerita itu udah dimuat dalam Al-Quran, itu cerita penting, Pak. Penting buat Rasulullah sebagai satu hujah buat orang-orang kafir saat itu, penting untuk kita semuanya umat sampai hari kiamat. Iya, makanya kalau kita mikirnya itu jangan selalu dengan otak-otak kita, dengan matematika kita. Bisa nggak ya gue berangkat haji, duit dari mana? Itu kan udah ngitung pakai otak kita, Pak. Bisa nggak ya gue berangkat umroh? Lah kalau udah ada pertanyaan kayak begitu apa? Ya orang kagak punya apa-apa, duit juga kagak ada, ngontrak kayak bayarnya susah. Itu kan ngitungnya masih pakai otak kita, Pak. Pakai perasaan kita, pakai kondisi kita. Minta aja sama Allah, saya pengen umroh ya Rob, minta yang benar. Lah kalau Allah kata, iya habis lebaran haji, ntar Muharram, akhir Muharram, lu berangkat umroh. Lah kalau ketetapan kayak begitu, bicaranya kan bukan masalah punya duit atau enggak. Kita mau mikirnya kagak, belum bikin paspor, belum ntar bekal buat di sono, belum bekal buat di sini. Maka cerita-cerita itu tidak lain adalah untuk memberikan sebuah penambahan keyakinan bahwa Allah kita wa huwa ala kulli syai'in, bahwa Allah kita itu maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Bahkan kekuasaannya bisa melewati ukuran hitungan akal manusia. Ya, paham kira-kira? Iya. Jadi cerita-cerita sampai di Nabi kita juga kayak begini. Bulan bisa dibelah. Mana ada akal manusia bisa menerima? Itu kan cerita benar, Pak, bukan cerita dongeng. Rasulullah harus bisa menaik ke Mi'raj. Oke lah kalau ke Baitul Maqdis masih dunia. Kan begitu. Itu pun sudah nggak masuk akal. Allah sedang menerangkan Allah punya kemampuan. Ke Sidratul Muntaha, satu langit aja itu berapa puluh ribu tahun kita ngabisin, Pak. Dan ranjau-ranjau itu banyak-banyak banget, Pak. Satu langit, dua langit, tiga langit, empat langit, 6, 7, tebus. Mana ada pikiran manusia? Nggak ada yang bisa tembus ke sana, Pak. Kecuali orang yang Allah pilih. Itu kan nggak masuk akal kita. Harus kita imani, percaya. Kenapa? Karena yang mengatur dan menggerakkan itu adalah yang maha kuasa. Siapa? Allah. Amanna billah wa bima jaa bihi anillah wa bima jaa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab.